Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya kagumi, ketemu lagi dengan saya Darius Antoni di mata kuliah e-government. Pada pertemuan yang keempat ini saya akan membahas tentang ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan penelitian yang saya lakukan, yaitu faktor pertama adalah transparansi dan faktor kedua adalah faktor trust. Nah, di sini akan kita melihat bagaimana kedua faktor ini sangat sangat mempengaruhi dalam pengembangan e-government di Indonesia. Wah, ini latar belakang. Jadi pada umumnya e-government itu sebagai alat untuk memberikan kenyamanan terhadap akses informasi dan layanan publik, teman-teman sekalian, untuk meningkatkan kenyamanan terhadap akses informasi serta memantau kinerja pemerintahan yang transparan tadi. Nah, pada penelitian yang saya lakukan ini juga melihat sejauh mana website Kota Palembang sebagai bentuk layanan e-government kepada masyarakat menengah ke bawah dengan menggunakan metode kuantitatif atau survei dengan mengambil sampel di 5 kelurahan yang ada di Kota Palembang tadi. Nah, ini adalah tampilan website Kota Palembang, ya. Ini adalah seperti kita ketahui, website ini adalah salah satu bentuk implementasi e-government yang ada saat ini tadi di Kota Palembang tadi. Nah, di dalam website itu kita melihat, mungkin kita bisa lihat dan melihat bersama-sama ada 5 direktori, yaitu direktori Kota Palembang, direktori tentang sejarah, geografis dan visi misi. Selanjutnya juga direktori tentang pemerintahan Kota Palembang, SKPD ataupun OPD, misi dan tujuan sasaran, dan juga ada perusahaan-perusahaan BUMD milik Kota Palembang tadi. Dan selanjutnya juga ada webmail Kota Palembang, yang selanjutnya juga tentang galeri foto dan agenda wali kota. Selanjutnya juga ada pengaduan masyarakat. Nah, di sini akan kita melihat, kita ukur menggunakan dua pendekatan tadi, yaitu trust dan transparansi. Sejauh mana pandangan dari persepsi masyarakat, terutama di kelurahan yang saya pilih tadi, tentang website Kota Palembang tadi. Nah, jadi kita melihat bertujuannya adalah untuk meningkatkan, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan. Jadi hasil penelitian ini nanti diharapkan kita bisa bisa meningkatkan, bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi dalam rangka penerapan konsep good governance dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan transparan. Nah, untuk itu tadi, dan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan tadi, diperlukan suatu evaluasi, analisis terhadap implementasi e-government yang ada di Kota Palembang tadi. Nah, di sini kita memakai yang pertama itu adalah transparansinya tadi. Ya, konsep transparansi e-government adalah prinsip yang menjamin atau kebebasan setiap masyarakat yang ingin memperoleh informasi tentang pemerintahan, yaitu tentang informasi, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai transformasi, yaitu adanya kebijakan keterbukaan dan pengawasan. Dan di selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan, ya kan, bahwa transparansi di e-government dapat dibangun melalui penyediaan informasi, fasilitas, monitoring, dan keterbukaan proses
untuk menjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi setiap saat dan dalam tersedianya dan akurasi, sehingga terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Jadi mungkin kalau bisa kita bayangkan ada di sini juga saya akan memasukkan misalnya indikator tracking, openness of information tadi kita juga masukkan ke dalam indikator untuk mengukur transparansi di dalam untuk mengevaluasi e-government di kota dan kabupaten tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada faktor kedua yaitu trust, ya. Trust meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintahan yang bersih, menyediakan akses informasi dan servis sebagai hak asasi manusia yang relevan dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam kepercayaan dengan pemerintah yang bersih seperti pengetahuan pemerintahan, kualitas dan kepastian informasi yang akurat, latar belakang dan karakteristik masyarakat tadi. Jadi di layanan online, keterbukaan informasi serta rasa aman dalam mengakses e-government tadi. Dan juga kita masukkan juga ketidakpastian teknologi informasi dan reliability-nya juga. Nah, jadi di sini kita melihat untuk memasukkan beberapa indikator trust, ya kan, dalam melakukan evaluasi implementasi e-government di kota dan kabupaten. Nah, di tahap penelitian, dalam melakukan penelitian kita akan melakukan peninjauan penelitian sebelumnya atau melakukan literatur review. Ya, selanjutnya kita mungkin melakukan observasi dan wawancara, dan selanjutnya juga kita akan membangun suatu kuesioner kuesioner untuk melakukan survei tadi. Nah, indikator survei tadi dibangun berdasarkan dua faktor, yaitu trust dan transparansi yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya tadi. Nah, di sini di dalam kuesioner tadi, dari 320 kuesioner disebarkan hanya 200 yang kembali, dan ada yang 23 responden menyatakan tidak berkenan untuk mengisi kuesioner tadi. 45 responden tidak ada di tempat atau di rumah dengan alasan bekerja dan aktivitas lainnya. 35 responden yang kami survei menyatakan menolak dengan alasan tidak memahami isi dari kuesioner tersebut. 17 responden menyatakan tidak ada waktu untuk mengisi, dan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah 200 orang yang masyarakat Kota Palembang, khususnya yang berada di Kelurahan Silabranti, Ketapati, Kemuning, dan Alang-Alang Lebar, Bapak Ibu sekalian. Jadi di penelitian ini kita mengambil sampel yang ada di Kelurahan Silabranti, Ketapati, Kemuning, dan Alang-Alang Lebar. Nah, di sini juga menunjukkan hasil dan pembahasan, ada faktor loading, ada critical, ada CR-nya ada berapa. Jadi di sini ada responsif, interaktif dengan masyarakat, komunikasi, dan feedback. Itu adalah indikator dari transparansi. Dan selanjutnya ada kualitas informasi, akurat informasi, security, dan karakteristik masyarakat. Nah, ini adalah indikator-indikator yang hasil dari pengelolaan data ataupun dari hasil dari analisis dengan menggunakan SPSS dan AMOS. Jadi ini adalah suatu hasil penelitian. Jadi transparansi itu dipengaruhi atau dibentuk oleh suatu e-government yang responsif dan interaktif dan komunikatif dan memiliki feedback. Dan juga suatu e-government itu bisa dikatakan memiliki trust yang tinggi jika memiliki kualitas informasi yang bagus dan memiliki informasi yang akurat dan memiliki keamanan dalam mengakses dan kenyamanan dalam mengakses informasi, dan juga tergantung pada karakteristik dari masyarakat tadi. Ini adalah hasil penelitiannya, yaitu
berdasarkan hasil dari SPSS dan AMOS tadi. Jadi sama tadi yang dari penjelasan yang ada di mana di hasil dari analisis tadi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di sini adalah misalnya terdapat 4 indikator yang dihapus dan tidak memenuhi kriteria, yaitu TR1 sebesar 0,48 karena thresholdnya itu 0,05, TR5 yaitu sebesar 0,40, 0,4, dan TR7 sebesar 3,8, dan TR8 sebesar 3,2 yang tidak memiliki pengaruh kuat terhadap trust pada pelayanan e-government tadi. Jadi ini sudah ini merupakan hasil dari pengolahan data yang kita inputkan di SPSS. Selanjutnya kita lakukan data screening. Sudah lanjutkan kita data screening, kita lanjutkan dalam pengolahan menganalisis menggunakan software yang bernama AMOS tadi. Maka didapatlah faktor loading yang setelah saya sebutkan tadi. Jadi faktor penting terakhir adalah karakteristik masyarakat. Nah, ini adalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh si Wakatin pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa trust dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat dalam mengakses e-government seperti pengalaman, pendidikan, dan memiliki latar belakang yang baik tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil pertemuan kita kesempatan saat ini bahwa e-government tadi dapat dibangun oleh dengan dua faktor, yaitu dalam implementasinya e-government tadi dipengaruhi 2 faktor, yaitu trust dan transparansi. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi kita memiliki itu ada 4, ya kan, ada apa tadi? Lewat. Nah, transparansi ada 4 indikator, dan juga ada trust juga ada 4 indikator. Jadi kita dapat simpulkan transparansi tadi di dalam suatu e-government itu dipengaruhi dengan responsif, interaktif, dan komunikatif, dan memiliki feedback yang bagus. Dan untuk trust di dalam e-government tadi dalam e-government wajib memiliki trust, yaitu memiliki information quality, memiliki informasi yang akurat, security, dan karakteristik masyarakat tadi. Jadi kita untuk pertemuan pada kesempatan ini saya cukup sampai sekian. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah menonton dan menyaksikan video pada pertemuan yang keempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.